Setelah Thailand tersingkir, wakil ASEAN yang tersisa di Asian Games tinggal timnas Indonesia U24 dan juga Myanmar. Mereka berjumpa lawan tangguh hari ini. Sebelum pertandingan dengan tersingkirnya Thailand dan juga Vietnam, harapan ada tim ASEAN yang bisa menebus babak perempat final kini tinggal berada di pundak Indonesia dan juga Myanmar. Dibandingkan Asia Timur dan juga Asia Barat, tim-tim dari Asia Tenggara memang masih tertinggal dan juga kesulitan menembus level elit Asia. Sementara itu, sepanjang gelaran Asian Games, belum pernah ada tim Asia Tenggara yang bisa merebut medali emas. Dan prestasi terbaik adalah raihan medali perunggu yang pernah didapatkan oleh Indonesia dan juga Malaysia. Sementara itu, pada edisi 4 tahun lalu, pencapaian terbaik tim ASEAN di Asian Games dibukukan oleh Vietnam, yang bisa lolos ke semifinal meski akhirnya gagal dapat medali. Timnas Indonesia U24 akan menciptakan sejarah andai bisa berhasil mengalahkan Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2022. Sementara itu, andai berhasil menang, Timnas Indonesia U24 akan mencetak sejarah untuk pertama kalinya melaju ke babak perempat final. Dan andai mampu mengalahkan Uzbekistan, Timnas Indonesia U24 akan lolos ke perempat final dan sudah ditunggu antara Jepang atau Myanmar. Uzbekistan dianggap sebagai ujian berat bagi Timnas Indonesia U24 yang tampil kurang meyakinkan selama babak penyisihan grup. Di sisi lain, Uzbekistan tampil perkasa di fase grup. Mereka mengalahkan Hong Kong 2 kali untuk lolos sebagai juara grup C yang cuma dihuni 2 tim, setelah Suriah dan juga Afghanistan mengundurkan diri. Media Vietnam memberikan prediksinya untuk pertandingan Timnas U24 Indonesia versus Uzbekistan. Uzbekistan relatif lebih diunggulkan untuk memenangi laga dan juga lolos ke babak perempat final. Di samping itu, prediksi serupa juga disampaikan oleh salah satu media Vietnam, Soha. Soha menilai mental para pemain masih menjadi kendala yang menghambat Indonesia untuk sukses di kancah Asia. Soha ragu tim asuhan Indra Safri tersebut bisa menyulitkan Uzbekistan jika tampil seperti di fase grup. Indonesia meraih tiket untuk melaju usai menjadi tim peringkat ketiga dengan performa terbaik. Namun sungguh sulit bagi Indonesia untuk melaju jauh. Itu karena bintang-bintang di negara itu sangat tidak stabil secara psikologi, sehingga sulit menjaga stabilitas di turnamen-turnamen papan atas. Dapat dikatakan bahwa menempatkan Uzbekistan dan Indonesia pada skala yang sama saat ini adalah hal yang timpang. Jika tetap tampil seperti di babak penyisihan grup, sulit dipercaya Indonesia bisa menyulitkan Uzbekistan, ungkap Soha. KMS Kadenza memberikan update soal proses pemulihan cedera dari pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Seperti yang diketahui, Marcelino mengalami cedera di bagian hamstring dan pengakuan tersebut disampaikannya via akun Twitter pribadinya. Sementara itu, pihak klub langsung memberikan update terkini soal cedera dari ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut. Marcelino Ferdinand mengalami cedera hamstring, tulis rilis resmi KMS Kadenza. Untuk memulihkan cederanya, pihak klub bakal melakukan beberapa tindakan kepada Marcelino Ferdinand. Untuk saat ini, dia akan berlatih di gym untuk menjaga kekuatan dan kondisinya selama masa pemulihan cedera, lanjut KMS Kadenza. Di samping itu, KMS Kadenza juga bakal melakukan pemeriksaan kedua kepada Marcelino Ferdinand. Pemeriksaan tersebut juga ditunjukkan untuk menentukan langkah selanjutnya dari tim agar Marcelino segera kembali ke lapangan. PSSI secara resmi memperkenalkan lagu untuk timnas Indonesia berjudul Bersama Garuda. Lagu ini memiliki genre musik kebanggaan tanah air yakni dangdut. Kemudian lagu Bersama Garuda ini dinyanyikan oleh penyanyi terkenal Indonesia yakni Wika Salim. Theme song untuk timnas Indonesia ini diperkenalkan dalam acara Partner Summit di Hotel JW Marriott, yakni di Jakarta Selatan pada Rabu 27 September 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan pihaknya memilih lagu tema untuk timnas Indonesia bergenre dangdut. Menurutnya, setiap negara pasti memiliki karakternya sendiri, dan Indonesia harus menunjukkan hal itu. Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa lagu bergenre dangdut ini dipilih karena sudah familiar dengan masyarakat Indonesia. Dan diharapkan juga dengan perkenalan ini nantinya lagu tersebut bisa dikenal dunia. Begini, kita selalu bicara lagu Korea bagus, lagu Barat bagus. Kenapa kita tidak punya kebanggaan pada lagu Indonesia? Saya sudah buktikan beberapa kali lagu dangdut ini bisa diterima di dunia, ujar Erick Thohir kepada awak media di Hotel JW Marriott Jakarta Selatan Rabu 27 September 2023. Selama TC di Jerman, tim asuhan Bima Sakti memang dijadwalkan untuk menjalani beberapa laga uji coba.
Skuad Garuda Asia pun telah melakoni uji coba perdana mereka melawan TSV Merbah U17 di lapangan TSV Merbah E-Point V, yakni pada Rabu 27 September 2023. Dalam pertandingan tersebut, Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan menelan kekalahan tipis 0-1 dari TSV Merbah U17. Hasil ini tentu saja tak memuaskan buat timnas U17 Indonesia. Namun alih-alih melihat hasil kekalahan perdana timnas U17 Indonesia, Bima Sakti justru melihat dari sisi perkembangan para pemain. Pelatih asal Balikpapan itu mengaku bahwa para pemain telah menunjukkan perkembangan dengan baik, dan Bima Sakti cukup percaya diri timnas U17 Indonesia punya prospek yang bagus. Para pemain luar biasa, cara main baik, meskipun harus adaptasi dulu secara umum kita punya proses yang bagus, ujar Bima Sakti. Pemain timnas Indonesia Jordi Amat bawa Johor Darut Takzim juara Liga Super Malaysia 2023. Kepastian itu didapat Harimau Selatan usai menang besar 4-0 atas PDRM di pekan ke-22 Liga Super Malaysia 2023. Sayangnya, Jordi Amat tidak masuk ke dalam daftar pemain Harimau Selatan di pertandingan tersebut. Pelatih JDT Esteban Solari lebih mempercayakan pelapis Jordi Amat yakni Shane Lowry untuk mendapat kesempatan menambah menit bermain. Terlepas dari hal itu, JDT sejatinya hanya butuh hasil imbang di pertandingan ini untuk memastikan gelar juara Liga Super Malaysia 2023. Namun, klub Jordi Amat itu tetap bermain agresif karena bermain di kandangnya sendiri. Berkat kemenangan tersebut, JDT dipastikan mengunci gelar juara Liga Super Malaysia 2023. Tim Harimau Selatan mengoleksi 64 poin, unggul 15 angka dari Selangor FC yang berada di posisi kedua, dan 20 poin dari Kedah Darul Aman di posisi ketiga. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.